Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam sukacita Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi beribadah pada 2 Mei 2021. Kita bersyukur buat bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua, di mana Tuhan senantiasa beserta dengan kita selalu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tak lupa saya mengingatkan supaya Bapak Ibu Saudara semua tetap menjalankan protokol kesehatan. Mengingat di India sesuai dengan berita yang kita lihat, kita dengar, yang beberapa waktu yang lalu mereka termasuk daripada negara yang telah berhasil mengendalikan COVID-19. Tetapi karena abai, kemudian saat ini kita melihat beritanya, mereka mengalami gelombang tsunami COVID yang sangat mengerikan. Ribuan nyawa harus meninggal dalam satu hari. Dan tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi di Indonesia. Karena itu, selain kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap kita juga harus belajar untuk taat kepada setiap aturan-aturan yang ada. Jangan taat hanya karena disuruh, jangan taat hanya karena diperintah. Tapi kita belajar mendisiplin diri kita, dimanapun kita berada, sekalipun tidak ada yang menyuruh kita, tidak ada yang memimpin kita mungkin, di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, kita mau belajar menjadi orang yang taat. Karena ketaatan adalah salah satu contoh daripada hidup yang telah dipersembahkan kepada Allah. Ketaatan adalah bukti daripada umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Renungan kita hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Markus pasal 13 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Mengingat banyak sekali saat ini kita lihat di media sosial, media elektronik terkait dengan penyesatan yang mulai gencar dipropagandakan oleh beberapa sekte atau aliran-aliran tertentu. Oleh karena itu, saya terpanggil untuk menyampaikan berita ini kepada Bapak-Ibu Saudara semua, supaya kita semua bijaksana di dalam bermedia sosial, juga bijaksana di dalam kita mengambil ajaran-ajaran yang mungkin secara online dapat kita akses dengan mudah, dan kita memiliki filter firman Tuhan yang kuat supaya kita tidak tersesat dari dosa penyesatan yang saat ini sedang viral Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya mengajak kita semua tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk karunia Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, kami mohon Tuhan urapi kami, supaya kami tidak berhenti menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Roh Kudus, Roh Allah memampukan kami untuk berkomitmen, untuk mampu menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Stop Jangan Percaya, yang saya ambil dalam Markus pasal 13 ayat 21 sampai 23. Stop Jangan Percaya. Markus 13 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan.
Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Amin firman Tuhan. Iman adalah satu-satunya sarana yang membuat kita berkenan kepada Allah. Karena hanya dengan iman kita dapat berpaling kepada Allah untuk percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal ini saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman itu adalah Alkitab yang saat ini kita miliki. Bagaimana kita beriman jika kita kemudian menolak Alkitab sebagai firman Allah? Seperti apa yang mungkin seminggu yang lalu sempat viral, yaitu sebuah nyanyian yang mengajak kita untuk tidak percaya kepada Alkitab. Karena Alkitab telah menghambat orang percaya untuk melihat karya Allah dalam hidupnya. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 21, kita melihat ada kata jika di situ. Firman Tuhan katakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kata jika di sini dalam bahasa Yunani berarti tindakan yang potensial. Artinya sangat mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kata jangan kamu percaya yang merupakan kalimat present aktif imperatif dengan negatif partikel biasanya menjadi berarti menghentikan suatu tindakan dalam sebuah proses. Artinya dalam konteks ini seseorang sedang mempercayai perkataan tertentu atau fenomena-fenomena tertentu harus segera dihentikan, namun tidak bisa memiliki implikasi normal. Artinya apa? Artinya kita tidak secara otomatis dapat berhenti, tetapi perlu sebuah proses pembelajaran untuk memiliki sebuah pengetahuan yang kuat untuk menghentikannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang mampu dan bisa secara otomatis menolak ajaran-ajaran yang sesat tadi adalah orang-orang yang mau mendisiplin diri untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan yang benar dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya harus tegaskan kata benar di sini? Karena tidak sedikit dari antara kita yang mungkin mengakses dari internet tentang pengajaran-pengajaran yang notabene kadangkala apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mengutip firman-firman tertentu hanya untuk maksud mendukung apa yang dia sampaikan. Satu contoh, saudara malas membaca Alkitab, mendengar lagu di mana mengatakan Alkitab itu menghambat kita, menghambat manusia untuk melihat karya Allah. Akhirnya kita menjadi percaya dan mengikutinya. Sebenarnya bukan kita mengikuti kebenarannya, tetapi saudara sedang mengikuti keinginan saudara yang malas untuk membaca Alkitab. Mungkin ada orang yang mengajak kita tidak beribadah, padahal firman Tuhan pesan, firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi karena kita malas beribadah, ketika ada orang yang mengatakan jangan beribadah, nggak perlu datang ke gereja. Kita ibadah saja dari rumah melalui daring dan lain sebagainya. Itu bisa, kita bisa akses di internet dan lain sebagainya. Ya, kita kemudian mengikutinya bukan karena kita tahu itu adalah kebenaran, tetapi karena itu cocok dengan apa yang saat ini kita yakini. Karena kita menjadi orang yang malas beribadah. Di dalam hal ini, saudara bisa menolak ajaran sesat apabila kita telah terdidik terlebih dahulu dalam pokok kebenaran firman Tuhan. Sehingga perintah utama dalam ayat 21 ini adalah jangan kamu percaya. Kepada siapa? Kepada orang yang mengatakan bila Mesias telah datang. Oleh karena itu kalau saudara dan kita sekalian mungkin ada yang percaya bahwa Mesias telah datang di China dalam wujud seorang perempuan, kita harus hati-hati. Jangan percaya. Kalau kita sudah terlanjur percaya, kembali lagi kepada firman Tuhan. Jangan percaya, ya. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal 10 ayat 16 firman Tuhan katakan,
ya, mengajarkan kepada kita supaya orang Kristen harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sehingga orang Kristen jangan sampai menjadi orang yang mudah sekali ditipu dengan fenomena-fenomena yang saat ini sedang terjadi. Karena kenapa? Karena mereka malas untuk belajar, malas untuk terdidik di dalam pokok kebenaran. Karena orang Kristen tersebut tidak cerdik. Kata cerdik di sini berbicara tentang bagaimana orang tersebut mau dan mampu memiliki sebuah hati yang rela untuk dididik belajar. Sehingga kecerdikan, hikmat daripada Allah itu nyata dalam kehidupannya. Cerdik di sini bukan berarti berkonotasi yang buruk untuk mengakali orang lain. Tapi cerdik di sini berbicara tentang bagaimana seseorang mampu menggunakan hikmat Allah. Karena kenapa? Tidak berhenti menjadi orang yang cerdik saja, tetapi ketulusan hati kita juga penting. Cerdik di dalam menyikapi setiap fenomena-fenomena dan tulus di dalam mengiring Tuhan. Ini penting bagi kita sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, kita harus dapat menguji roh-roh untuk melihat apakah mereka benar-benar juru bicara Allah. Sangat menyedihkan jika ada orang Kristen yang sampai saat ini tersesat dan menjadi percaya kepada fenomena munculnya Mesias yang ada di China. Di mana menyedihkan lagi kalau kita kemudian menjadi pengikutnya dan memaksa keluarga kita pun untuk mengikuti dia. Karena itu kita harus kembali lagi kepada jalan yang benar, yaitu mendisiplin diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Mesias-Mesias palsu dinubuatkan firman Tuhan memang akan datang. Tapi perintahnya adalah jangan kamu percaya. Dalam ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan tadi, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hal ini menjelaskan bila yang pertama, Mesias dan nabi palsu adalah sebuah kepastian yang akan terjadi. Sebagai salah satu tanda akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena itu jangan kita kaget, jangan kita terheran-heran, jangan kita dibuat bingung. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Allah. Supaya kita tidak dibelokkan jalan kita menuju kesesatan-kesesatan yang diusahakan oleh Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yang kedua, jangan merasa heran dengan tanda-tanda mujizat yang menyertai mereka. Ya, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menguji iman setiap orang percaya. Sama halnya dengan Tuhan mengizinkan pegawai-pegawai Fir'aun mengadakan mujizat yang sama yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang tulus dalam mengiring Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang mengiring Tuhan hanya mengejar mujizat-mujizat, hanya mengejar tanda-tanda. Beribadah, berdoa, berpuasa hanya kita tujukan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Supaya kita sembuh dari sakit penyakit, supaya kita diberkati, supaya usaha kita berhasil dan beruntung, supaya kita lolos dalam ujian tertentu, dan lain sebagainya yang semuanya berorientasi kepada keinginan-keinginan kita. Kebutuhan-kebutuhan temporal kita yang akan kita tinggalkan kelak nanti kalau kita kembali kepada Tuhan. Berfokuslah dengan tulus kepada Tuhan. Milikilah iman yang tulus dalam mengiring Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen pengejar mujizat dan bukan menjadi orang Kristen pengejar tanda. Kalau kita menjadi orang Kristen pengejar mujizat dan pengejar tanda, kita akan mudah untuk disesatkan. Selanjutnya yang ketiga, dalam ayat 22 ini memberikan pesan bila orang pilihan adalah sasaran utama dari penyesatan.
Karena itu, tetaplah berpegang pada kebenaran Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan katakan tadi, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Ingat, orang pilihan adalah sasaran daripada penyesatan itu. Jika saudara adalah orang pilihan Allah, saudara akan benar-benar terpanggil untuk mau dengan setia, terdisiplin, terdidik dalam pokok-pokok kebenaran firman Tuhan. Dan bukan malah mengabaikan firman Tuhan. Bukan malah meninggalkan firman Tuhan. Tetapi, di dalam ayat yang ke-22 ini juga memberikan sebuah jaminan. Percayalah bila orang pilihan tidak akan pernah dapat disesatkan. Karena frase dari kata sekiranya mungkin, itu lebih berarti kepada campur tangan Tuhan untuk menjaga orang pilihannya yang mau hidup taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, jika kita mengaku sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi ternyata kita memilih untuk ikut para penyesat tadi itu, berarti kita hanya orang yang sekadar merasa-rasa dipilih Tuhan. Dan bukan benar-benar orang atau umat pilihan Tuhan. Karena itu kalau kita sudah mulai berbelok, saat ini saya mengajak saudara, supaya kita cepat bertobat dan menerima kembali Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 23, firman Tuhan katakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Artinya apa? Yang pertama dari kata hati-hatilah kamu, kita harus waspada. Kita harus dapat menjadi orang yang mampu mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kita, supaya tetap ada di jalan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita ini kendaraan, yaitu iman, percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita arahkan menuju apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, Tuhan menciptakan saudara dan saya tidak seperti robot yang diprogram hanya mengikuti satu perintah saja. Tidak. Tetapi kita semua diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan memberikan kebebasan kepada mereka semua. Saudara pun sama, diberikan Tuhan kehendak bebas. Oleh karena itu, Tuhan akan berjalan di depan kita, dan kita dengan pimpinan Roh Kudus, kita harus mampu mengendalikan iman kita untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan, untuk meneladani Tuhan. Bisa saja manusia kemudian menggunakan imannya hanya sekadar untuk memenuhi keinginan-keinginannya, dan kadang-kala Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi kalau kemudian iman kita untuk memenuhi kebutuhan kita tadi tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa saja terhilang. Artinya kita belum pernah benar-benar menerima iman yang menyelamatkan itu. Kita mungkin hanya sekedar memiliki iman karena mujizat Tuhan. Kita mungkin hanya sekadar memiliki iman karena kita diturunkan dari keturunan orang yang dulunya adalah Kristen. Atau mungkin kita hanya mengikuti suami atau istri kita yang Kristen sehingga kita melompat dalam gelap iman kita. Karena itu kita semua harus memastikan bahwa kita memiliki sebuah iman yang berkenan dan benar di hadapan Allah, yang ditandai dengan sebuah kewaspadaan untuk senantiasa menjaga diri kita. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, 1 Petrus pasal 4 ayat 7,
Tuhan perintahkan kita supaya kita mampu menguasai diri dalam segala hal. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya mampu mengendarai kendaraan rohani kita, yaitu iman tadi, untuk tetap dalam kehendak Tuhan. Yaitu supaya kita dapat menunaikan tugas pelayanan kita, dan supaya kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan benar kepada Allah. Selanjutnya, yang kedua dari ayat yang ke-23 ini, kewaspadaan kita harus terjaga dalam koridor firman Tuhan. Frasa yang mengatakan aku telah terlebih dahulu mengatakan, berbicara tentang perintah untuk mengingat kembali setiap firman Tuhan. Ingat, di dalam Efesus pasal 6 ayat 17, Rasul Paulus menegaskan bahwa pedang roh firman Allah, dengan pedang roh itu kita akan melawan segala tipu muslihat iblis. Tetapi kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, kita tidak mau hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak mau percaya kepada Alkitab, tidak mau percaya kepada kebenaran firman Allah, maka kita tidak akan pernah memiliki senjata untuk melawan tipu muslihat iblis. Salah satunya yaitu nabi-nabi palsu maupun mesias-mesias palsu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, stop. Jangan percaya bila ada orang yang berkata Mesias telah datang dalam rupa seorang perempuan di China. Stop. Jangan percaya pada orang yang mengaku sebagai Mesias. Stop. Jangan percaya pada orang yang mengaku nabi. Stop. Jangan percaya kepada semua mujizat. Karena setiap kita harus menguji setiap mujizat itu. Apakah itu benar-benar dari Allah atau bukan. Selanjutnya, stop. Jangan percaya bila ada orang yang berkata firman Tuhan atau Alkitab dibilang menghambat manusia untuk menerima pekerjaan baru dari Tuhan atau untuk melihat karya Allah. Iman Kristen bukan iman yang berorientasi hanya kepada yang materi, yang kelihatan, yaitu segala yang dapat tersentuh dan terlihat. Tetapi kepada yang rohani, yang menuntun dari iman kepada iman dalam terang kebenaran firman Allah. Apa alasannya kenapa kita harus stop untuk percaya kepada Mesias, kepada nabi, dan kepada mujizat-mujizat palsu? Alasan utama adalah karena itu semua adalah palsu. Artinya tidak ada kebenaran di dalamnya, sekalipun mereka nampaknya menyerupai kebenaran itu sendiri. Tetapi alasan yang lain adalah karena Mesias tidak akan datang dengan cara seperti yang pernah dia dilahirkan. Karena janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Mesias tidak akan dilahirkan dari rahim seorang perempuan, tidak. Tapi dia akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti dia naik ke surga. Hal ini tentu mematahkan ajaran yang mengatakan bahwa Mesias telah datang, terkhusus di China ini. Sehingga kita semua harus pergi meninggalkan ajaran tersebut dan kembali kepada ajaran firman Tuhan yang benar. Selanjutnya, alasan karena Mesias hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, telah mati, dan telah bangkit dan naik ke surga. Dia tidak ada duanya. Dan janji kedatangannya adalah seperti pencuri. Di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Dia tidak perlu berkuar-kuar, apalagi kemudian dia harus menyampaikan lewat media sosial. Kedatangannya diumumkan dulu lewat Facebook, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Tidak. Firman Tuhan katakan dia akan seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Di dalam Lukas pasal 17 ayat 24. Datangnya secara tiba-tiba. Dikatakan seperti pencuri, seperti kilat. Dan masih berbagai macam tanda-tanda lainnya. Salah satunya adalah apa yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 21 sampai 23. Yaitu datangnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Juga mujizat-mujizat palsu. Kata palsu di sini memiliki makna menyerupai dengan aslinya. Sehingga setiap orang percaya harus waspada dengan kepalsuan yang dimilikinya. Selanjutnya yang ketiga, alasan mengapa kita harus menolak Mesias palsu, nabi palsu, dan mujizat palsu adalah karena karunia kenabian akan tetap ada. Karena pekerjaan Roh Kudus memungkinkan orang untuk melakukannya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Tetapi kemunculan nabi adalah hal yang perlu diwaspadai. Demikian firman Tuhan. Pernyataan di sini menegaskan bila munculnya nabi harus diwaspadai sebagai nabi palsu. Tetapi setiap karunia kenabian akan tunduk pada otoritas firman Allah. 1 Korintus pasal 14 ayat 32. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 37 sampai 38 berkata, jika orang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Kita melihat kembali, apakah nabi, apakah Mesias yang menyatakan dirinya adalah Mesias di China itu? Mereka mau taat kepada firman Tuhan? Mereka mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan? Jika tidak, firman Tuhan katakan, jika mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mengindahkan setiap nubuatan firman Tuhan, firman Tuhan katakan di sini, jangan kamu mengindahkannya. Selanjutnya yang keempat, saudara dan saya harus waspada kepada mujizat, karena banyak orang mengejar mujizat. Dan tidak sedikit orang beralih dari ajaran yang sehat kepada dongeng karena tujuan iman yang salah. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4 firman Tuhan katakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng di sini berbicara tentang salah satunya yaitu munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dengan berbagai cerita tentang tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Kemudian berusaha menyesatkan orang-orang pilihan tadi itu. Membuat orang tadi tidak lagi mau belajar kebenaran Alkitabiah. Bahkan mereka kemudian diajak untuk membenci Alkitab. Dan memberi diri mereka kepada dongeng, tahayul yang sesat. Yang diberitakan oleh mereka. Karena itu kita semua harus senantiasa waspada. Dengan jalan kita mampu menguji setiap mujizat tadi. Apakah mujizat itu membawa kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, atau malah membuat kita jauh daripada Tuhan? Selanjutnya yang kelima, ajaran yang mengatakan Alkitab adalah penghalang bagi manusia untuk manusia menerima pekerjaan baru dari Tuhan adalah ajaran yang salah dan sesat. Karena Alkitab adalah firman Allah dan bukan buku yang sekadar berisi firman Allah. Alkitab memiliki wibawa firman Allah. Alkitab sangat relevan bagi kita sekalian hingga pada saat ini. Alkitab memberikan kepada kita semua pengertian rahasia-rahasia yang tidak bisa kita dapat dari dunia. Memberikan kepada kita semua pengertian tentang hari yang telah lewat pada masa-masa dahulu. Pada masa pertama bumi diciptakan. Pada masa sekarang bahkan memberikan pengertian, memberikan pengetahuan kepada kita tentang hari yang akan datang. Itu Alkitab. Oleh karena itu setiap kita semua, jangan sampai kita berpaling daripada Alkitab. Berpaling daripada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, ayat yang sangat familiar ini mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, Alkitab
akan memungkinkan saudara dan saya tidak terjatuh, tersandung karena kegelapan. Dan kita tidak akan pernah tersesat karena Alkitab, karena firman Tuhan telah menjadi pelita, telah menjadi terang bagi kehidupan kita sekalian. Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dari renungan firman Tuhan ini, mari jadilah orang Kristen yang cerdik dalam menyikapi fenomena dan tulus dalam beriman. Yang kedua, jangan menjadi orang Kristen yang naif, yang mudah percaya dengan ajaran yang sama sekali bukan berasal daripada ajaran Yesus Kristus. Karena semua ajaran Yesus Kristus tidak akan melebihi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan atau Alkitab. Yang terakhir, yang ketiga, bijaklah dalam menyikapi kesulitan yang saat ini kita hadapi dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran Allah di dalamnya, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih nasihat firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa waspada dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang saat ini mungkin mengganggu kami. Karena itu melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami tidak menjadi orang Kristen yang mudah percaya kepada Mesias-Mesias palsu, kepada nabi-nabi palsu, bahkan tidak mudah percaya kepada mujizat-mujizat. Tetapi kami harus belajar untuk senantiasa menguji segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Karena itu mampukan kami sebagai umat-Mu untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mau belajar, mendisiplin diri kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati umat-Mu dalam rumah tangga umat-Mu. Berkati umat-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan. Supaya Tuhan saja yang menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat-Mu. Sehingga apapun yang dihadapi umat-Mu, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Membuat berhasil dan beruntung umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga umat-Mu dimanapun berada menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang persembahkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Amin.